guys, kembali lagi sama gua Ramadian Erva Sandia. Yang belum tahu, lu bisa manggil gua Erva. Kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Di era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Misalnya di bidang transportasi. Zaman sekarang tuh transportasi tuh udah modern, banyak sekali kendaraan, hampir semua kendaraan tuh ada AI di dalam kendaraannya itu. Karena berdasarkan data tuh lebih dari 70% kecelakaan transportasi di dunia ini disebabkan oleh human error. Jadi hanya kurang dari 10% yang disebabkan oleh kesalahan sistem. Maka dari itu kenapa sekarang itu banyak sekali kendaraan yang tertanam AI di dalamnya, atau setidaknya walaupun tidak mengendalikan, AI akan membantu, kayak misalnya sistem pengereman otomatis atau sistem buat parkir kayak gitu. Kalau bahkan contohnya sekarang tuh udah banyak autonomous kendaraan ya, maksudnya kendaraan yang nggak ada buat kemudi orang, kendaraan yang otomatis. Bahkan kalau nggak salah di Inggris tuh udah banyak taksi yang udah nggak ada supirnya, jadi bener-bener otomatis pakai kecerdasan buatan untuk mengendalikannya. Bahkan ya yang udah dari lama dipakai misalnya di pesawat juga kan ada sistem autopilot. Itu salah satu dampak kemajuan teknologi. Lalu ada juga kereta LRT kita juga buatan anak bangsa, dan itu tidak ada masinisnya, itu otomatis, komputerisasi semua. Itulah dampak-dampak teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi. Lalu di bidang retail, sekarang tuh pasar tuh makin luas. Jadi kalau mau penjual maju itu dia harus bisa ngambil pasar lebih luas lagi. Makanya sekarang tuh muncul banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, atau yang dari luar itu eBay, Amazon, dan lain-lain. Munculnya retail online ini memudahkan para penjual yang bahkan nggak punya toko, mereka bisa meraih pembeli dari luar kota atau bahkan mancanegara. Dan itu sangat membantu kemajuan masyarakat menengah, UMKM kita ya. Lalu di bidang logistik dampak kemajuan teknologinya yaitu, kalau di Amerika tuh Amazon tuh udah banyak yang mengantarkan paket itu pakai drone. Bukan Amazon doang sih, kayaknya di Amerika udah banyak kayak mengantarin surat, tapi masih barang-barang yang tidak berat. Amazon udah maksudnya dengan menggunakan drone itu selain tidak melewati kemacetan, juga bisa sampai, misalnya kalau kita mesen dari gedung lantai 10, kita mas turun, drone bisa nyampe ke lantai 10 itu tanpa harus kita ngambil dari bawah. Lalu di bidang pendidikan dan kesehatan, tuh dampak kemajuan teknologi yang bisa dirasakan sekarang tuh ada istilah perpustakaan online atau e-library atau e-learning. Kita bisa absen atau memperoleh informasi tentang sekolah, kampus, dan segala macamnya hanya buka website. Kita bisa menghubungi guru atau dosen dengan mengakses website kampus atau sekolah, dan ya seperti itu. Tapi di sisi lain ada dampak yang bisa dikatakan dampak negatif ya dari kemajuan teknologi. Misalnya sekali lagi di bidang pendidikan tadi kita bilang positifnya tuh kita bisa melakukan nyari buku online kan gitu kan, mudah di perpustakaan online. Ada juga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan Zoom atau Google Meet. Tapi dampak negatifnya ada tuh ya, salah satunya adalah kemarin tuh FBI menerangkan mereka menangkap
admin dari Z Library. Bagi yang nggak tahu Z Library adalah perpustakaan online, isinya bukunya banyak banget. Saya juga pernah pakai. Tapi itu sifatnya ilegal. Jadi kita, bagi mahasiswa, bagi pelajar, bagi guru pengajar, itu tuh website tuh bagus banget, kita bisa mengakses banyak referensi tanpa harus membeli buku itu. Ya cuman gitu, tanpa harus membeli buku itu, jadi yang punya karya itu nggak tahu karyanya dipakai sama banyak orang, dan mereka tidak dapat keterangan siapa aja yang make. Bahkan mereka nggak dapat, mereka capek-capek buat buku, mereka nggak dapat royalti dari orang-orang baca buku di perpustakaan ilegal itu. Ya itu salah satu dampak negatif. Selain itu ada juga dampak negatif seperti misalnya memanipulasi, kalau misalnya ada tugas orang memanipulasi juga bisa. Kayak misalnya kita kalau pakai joki, ada tuh joki-joki ujian, kalau dicari ada. Lalu selanjutnya kita ganti ya, di bidang sosial budaya. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa muncullah berbagai macam jenis media sosial. Media sosial tuh bisa membuat kita meraih berbagai macam informasi di belahan bumi manapun. Tapi ya di sisi lain, media sosial juga tidak menyaring dengan betul-betul apa aja yang bisa kita peroleh dari luar sana. Kadang-kadang kita bisa ngeliat hal yang tidak senonoh, misalnya pornografi, narkoba, minum-minuman keras, kayak biasa aja gitu di luar negeri. Kalau kita tidak bisa menyaringnya dengan benar, mungkin kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Dan di sisi lain, kayak misalnya munculnya media sosial, jadi sekarang tuh saya juga nggak enak kalau ngeliat orang suruh ngajak ngumpul, bareng-bareng ngumpul, tapi pada sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya rasanya gede banget. Ya mau gimana lagi, orang kayak udah asik sama apa yang ada di dunia non fisik gitu. Lalu di bidang di bidang perbankan ya. Sekali lagi di bidang perbankan, selain sekarang tuh semua perbankan kan udah memakai sistem digitalisasi untuk mengatur keuangan mereka. Tapi di sisi lain, dengan adanya itu jadi kadang tuh riskan akan kejahatan ya. Kayak kemarin juga kan kalau nggak salah ada yang orang ngambil uang orang lain di bank karena sistem ngedeteksi KTP-nya tuh mirip. Gara-gara mirip doang uang orang hilang, dan banknya nggak mau ganti rugi. Kan itu salah satu. Jadi ada kemajuan teknologi, ada orangnya ahli dalam teknologi itu, ada orang baik dan ada orang yang jahat. Ya sekali lagi ya ada positif negatifnya lagi. Lalu di bidang pemerintahan, kalau misalnya ya sama kayak perbankan, pemerintah bisa mencakup semua masyarakatnya tanpa harus mendatangi masyarakat satu persatu, dan begitu pula masyarakatnya bisa memperoleh informasi terkait pemerintahan tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan terdekat. Misalnya kita mau buat KTP, kita bisa buat janji dulu, daftar online, atau kita mau buat paspor, kita bisa daftar online dulu, baru emang ntar fotonya, atau kalau fotonya masih itu, atau tanda tangan juga masih fisik ya. Tapi kayak reservasi atau informasi tentang pemerintahan semuanya udah digitalisasi. Tapi di sisi lainnya sama seperti itu. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah baru-baru ini tuh ada isu Bjorka membobol data pemerintah. Ya sekali lagi, ada orang yang expert di teknologi, ya kalau nggak baik ya negatif. Lalu selain urusan data, ada juga kayak misalnya di bidang pertahanan. Sekarang tuh banyak sekali persenjataan yang menggunakan bantuan AI untuk makin bisa mengenai targetnya lebih tepat sasaran. Itu membuat negara-negara yang mempunyai teknologi itu tuh makin bisa berkuasa atas
negara-negara lainnya. Nah, ya untung saja AI sekarang tuh belum punya self awareness ya, atau kesadaran diri. Kalau udah kesadaran diri mungkin aja AI bisa nyerang balik. Wis, boom. Begitulah dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ya sekali lagi ya, kita harus mau nggak mau tuh harus ikuti perkembangan zaman. Nggak bisa kita stay di zaman yang kita suka aja. Kayak misalnya kan kayak kemarin tuh pedagang Tanah Abang demo minta TikTok Shop ditutup. Dia dikabulin sama pemerintah, malah ngelunjak minta Shopee, Tokopedia semuanya ditutup. Ya kalau nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, jangan nyalahin perkembangan zaman. Harusnya kalau mau mereka laku ya mereka jualan online juga, jangan mau semaunya mereka sendiri. Ya tapi di sisi lain ya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang tuh orang, coba kalian lihat sekitar, pasti orang-orang kalau lagi jalan-jalan tuh banyak yang ngeliat HP. Gila tuh. Bahkan banyak kecelakaan kalau driver ojol tuh banyak yang kalau baca-baca tuh banyak yang kecelakaan gara-gara ngelihat Google Maps atau apa sambil jalan gitu. Maksudnya itu membahayakan orang lain dan diri sendiri. Ya sekali lagi digitalisasi membuat kita bisa melihat apa saja, tapi kita juga harus mampu menyaring apa yang ingin kita lihat. Makanya kan pemerintah itu pernah bikin iklan tentang budaya sensor mandiri, karena pemerintah nggak bisa ngawasin satu persatu penduduknya. Ya logikanya gitu. Jadi jangan kita manja minta pemerintah blokir A, blokir B, blokir C. Ya kita yang harus bisa berkembang mengikuti zaman, jangan mengeluh. Ya sekali lagi ya, pesan dari saya sih yang saya pakai selama ini ya, kalau jangan terlalu asik sama media sosial ya. Pesan dari saya, reality is the only thing that's real. Oke? Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali di next video. Bye.